Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu kontemporer ekonomi dan keuangan Islam. Kembali lagi bersama saya Cynthia Nitasari dari kelas Perbankan Syariah 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam yang diampu oleh Ibu Haidah Rahmaini Jamilah MSc IBF. Sesuai dengan judul di awal, kita akan membahas mengenai ekonomi kontemporer. Ekonomi Islam kontemporer ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala perilaku ataupun kegiatan manusia, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi, yang perilakunya itu diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasarkan dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam syariah Islam. Definisi lain dari kontemporer ekonomi dan keuangan Islam ini merujuk pada sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang tidak hanya mengatur aspek ekonomi secara konvensional, tetapi juga menekankan nilai moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Dalam konteks keuangan Islam kontemporer, prinsip-prinsip syariah diterapkan melalui instrumen keuangan syariah seperti perbankan syariah, sukuk, dan investasi syariah, serta asuransi syariah yang bertujuan memberikan alternatif sistem keuangan Islam yang sesuai dengan norma Islam dan mampu menjawab tantangan ekonomi modern termasuk ketidakstabilan dan kesenjangan sosial. Kemudian, upaya sistematis mengentaskan kemiskinan dalam ekonomi Islam. Nah, terdapat beberapa instrumen ekonomi Islam untuk mengatasi kemiskinan. Yang pertama ada zakat. Zakat adalah instrumen utama distribusi kekayaan dalam Islam, di mana dengan zakat ini kekayaan tidak akan menumpuk pada golongan tertentu, melainkan dialirkan kepada 8 golongan yang berhak, termasuk fakir dan miskin, serta zakat ini bersifat wajib. Yang kedua, ada infak, sedekah, dan wakaf. Infak dan sedekah bersifat sukarela namun sangat dianjurkan untuk menolong sesama, sedangkan wakaf terutama dalam bentuk produktif seperti lahan pertanian, rumah sakit, ataupun sekolah berperan besar dalam menyediakan layanan publik dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat miskin. Yang ketiga ada Baitul Mal. Baitul Mal ini adalah lembaga keuangan publik dalam Islam yang mengelola dana zakat, wakaf, dan sumber lain untuk kesejahteraan umat, di mana fungsinya antara lain membiayai kebutuhan dasar masyarakat miskin, mendirikan fasilitas umum, dan menyediakan modal usaha. Upaya penanggulangan kemiskinan ini dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta perluasan kesempatan kerja. Pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana, dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi pada material, sehingga keberlanjutan sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Nah, pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan ekonomi dalam Islam itu berbeda, di mana pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari satu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih berujuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Adapun pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam bukan hanya sekadar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Sedangkan pemerataan ekonomi adalah suatu upaya untuk memberikan kesempatan luas bagi warga negara yang memiliki pendapatan minimum, sandang, pangan, dan papan yang seadil mungkin, di mana kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang ideal akan mampu terwujud dengan optimal dengan memiliki dampak terhadap pemerataan ekonomi jika menggunakan politik ekonomi Islam yang menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat dapat dipenuhi. Oke, kita beralih pada asuransi. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi untuk mendapat penggantian atas resiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Asuransi ini tidak dapat menghilangkan resiko terjadinya peristiwa yang tidak terduga saja, tetapi asuransi juga dapat mengurangi dampak kerugian yang muncul dari peristiwa tersebut. Asuransi konvensional dan asuransi syariah tentulah berbeda, di mana asuransi konvensional adalah produk asuransi yang menggunakan prinsip jual beri risiko. Nasabah akan digunakan premi untuk mendapatkan imbalan
yang bisa berupa proteksi atau risiko yang mungkin terjadi. Berdasarkan cirinya, asuransi konvensional itu akadnya berbasis jual beli ketidakpastian. Kemudian terdapat unsur bunga atau riba dalam instrumen keuangannya. Kemudian premi dianggap memiliki perusahaan dan bukan peserta. Nah, yang terakhir ada juga unsur spekulasi dan bunga dalam pengelolaan dana. Sementara asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang ataupun pihak tertentu melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau peringkat sesuai dengan syariah Islam. Berdasarkan cirinya, asuransi syariah ini adalah dana premi yang dikelola secara transparan dan kolektif. Tidak ada riba ataupun bunga, keuntungan dibayar secara adil, dan surplus dana bisa dikembalikan ke peserta. Kemudian perusahaan hanya mengambil ujrah atas jasa pengelolaan, bukan kepemilikan atas dana tersebut. Kemudian masuk kita pada kesimpulan. Ekonomi Islam kontemporer merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan aspek etika, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Sistem ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional karena menolak praktik riba, spekulasi berlebihan, dan kegiatan yang dianggap haram, serta menempatkan tujuan utama pada kesejahteraan umum dan pemerataan sosial. Dalam konteks keuangan publik Islam, instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf memiliki peran penting sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung pembangunan keberlanjutan. Pengelolaan keuangan publik Islam menghadapi tantangan kontemporer seperti transparansi, akuntabilitas, dan adaptasi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat. Di mana dalam struktur pasar monopoli mempunyai beberapa kelemahan, bukan berarti selamanya buruk. Ada sisi baik dalam monopoli. Dalam pandangan Islam, monopoli merupakan sesuatu yang sah. Namun, yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah perilaku monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Karena tidak semua orang dapat melakukan monopoli, hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai modal dan kekuatan yang besar yang dapat melakukannya. Oke, sekian pembahasan kita mengenai isu-isu kontemporer ekonomi Islam. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.